Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Sobat Muin TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sore hari ini di akhir Ramadan ya kita bisa berjumpa kembali di acara Ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan bersama saya Muhammad Deden Irwandi selaku moderator dan juga pemateri kita pada sore hari ini adalah Ustadz Munzilin. Gimana Ustadz kabarnya? Insyaallah alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Ya. Beliau ini adalah salah satu pengajar di Madrasah Muallimin Muhammadiyah khususnya bahasa Inggris. Oke, betul Ustadz? Betul. Masya Allah. Mungkin kalau kita mau podcast pakai bahasa Inggris takutnya saya yang nggak paham nanti. We can talk English, oke Ustadz. Oke. Tapi someday. Mungkin kita bisa jadi ke depannya kita akan buat acara podcast in English begitu. Tapi sebelumnya mohon maaf Ustadz karena mungkin ini hari terakhir biar dipikir kita nggak lemas karena suaranya itu mungkin mic-nya bisa agak dimajukan lagi sedikit. Oke. Maaf. Lagi Ustadz. Oke. Siap. Aman. Berbicara mengenai hari terakhir nih Ustadz. Nggih. Berbicara mengenai hari terakhir Ramadan, namanya yang akhir-akhir itu biasanya tenaga itu sudah mulai habis. Betul Ustadz. Dan kemudian di akhir Ramadan itu orang berpandangan bahwasanya Ramadan ini sudah mau berakhir nih. Pasti kan setelah Ramadan akan ada bulan yang namanya bulan Syawal. Ya. Nah, di bulan Syawal ini pasti akan ada perbedaan antara Ramadan yang biasanya orang melakukan intensitas ibadah yang lumayan cukup banyak. Kemudian biasanya di bulan Syawal itu mulai kendor. Nah, ini nanti yang akan kita bahas ibadah-ibadah di bulan Syawal. Tapi sebelum itu nih, sebelum kita masuk ke pembahasan, kita ngobrol dulu sedikit nggak apa-apa Ustaz ya. Oke. Untuk menghadapi bulan Syawal, Ustaz Munzilin rencananya mudik apa enggak nih? Oh, baik. Alhamdulillah. Insyaallah mudik. Karena rumah orang tua ya, mertua khususnya. Mertua? Ya, biasanya di bulan Syawal itu kita mudik tapi ke rumah mertua. Rumah mertua. Kalau orang ya. sudah berkeluarga mudiknya dua pilihan saja. Rumah mertua, rumah orang tua dan rumah mertua. Bagi para jomblo. Karena kita kan dari jauh ya, dari Palembang. Jadi kalau Palembang. Idul Adha biasanya ke rumah orang tua, gitu. Idul Fitri ke rumah mertua. Karena ada kedua-duanya harus dikunjungi begitu, dimuliakan. Oke. Itu ya, jadi ada dua jadwal, orang tua dan mertua. Kalau bagi para jombloan dan jomblowati ya orang tua saja. Atau mungkin ya di kos termenung melihat orang salaman halal bihalal, ya kamu kapan halalnya? Oke, lanjut. Kita lanjut ke ini Ustaz. Kalau tadi saat mudik ya. Tapi untuk berbicara mengenai persiapan Idul Fitri. Nah, biasanya mungkin kalau di tempat saya tuh orang kalau akhir-akhir Ramadan tuh ngecat rumah menjadi rumah baru. Kemudian juga beli pakaian baru. Nah, kalau Ustadz nih gimana nih persiapan menghadapi kita ngomong dulu masalah Idul Fitri Ustadz. Silakan. Baik. Kita sudah punya budaya ya, kebiasaan. Jadi memang itu adalah salah satu sunnah Nabi ya. Jadi kata hari besar Islam, kita harus menyambutnya dengan penuh senyum, dengan penuh keberkahan, dengan penuh kebahagiaan. Maka kita juga perlu memakai pakaian yang terbaik saat itu, meskipun nggak harus baru sih. Cuman kayaknya kalau nggak baru nggak asik gitu. Nah, juga dengan suasana kondisi rumah yang lebih surprise ya, lebih fresh lah ya, lebih menyenangkan dengan mungkin membersihkan, ngecat dan sebagainya. Itu juga kita lakukan. Juga bersih-bersih. Ya kadang-kadang memang ada beberapa tempat yang harus diberikan sentuhan ya. Karena memang mau dikunjungi sama keluarga biasanya atau tetangga. Cuman kalau kita kan tinggal di Jogja, memang tidak ada keluarga dekat di Jogja, jadi memang harus mudik ya. Harus mudik gitu. Tapi tetap lingkungan rumah dan sebagainya memang harus tetap kita bersihkan sebagai bagian daripada kita memuliakan bulan Syawal ya. Salah satunya memang karena
salah satu bentuk representasi dari kita sudah memasuki awal yang baru, fitrah, suci, baru. Maka kita juga perlu mungkin salah satu bentuk representasinya adalah bersihin rumah, kemudian juga menyambut bulan Syawal dengan bahagia itu. Meskipun membersihkan rumah dan membersihkan itu harusnya setiap hari ya. Cuman biar ada suasana baru aja. Biar beda aja ya, ada momentumnya. Oke, menarik. Hari ini kita akan membahas, karena ini akhir Ramadan, harapan saya dan harapan kita semua pemirsa Muin TV harus tetap semangat walaupun sisa 1 hari lagi kita berpuasa. Ya artinya memang di akhir-akhir ini, di 10 hari terakhir itu kan Rasulullah SAW biasa mengencangkan ikat pinggangnya untuk lebih giat, lebih semangat lagi untuk beribadah. Tapi memang ada yang perlu kita siapkan adalah menyambut bulan Syawal itu sendiri, Ustaz ya. Nah, pada sore hari ini di Ngopi Ramadan di hari ke-28 kita akan membahas bagaimana mempersiapkan dan menyambut bulan Syawal. Silakan Ustaz Munzili. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertama kami mengajak kami pribadi dan juga pemirsa semuanya ya, dan juga MC yang luar biasa. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kondisi apapun kita terus mensyukuri ya dengan limpahan rahmat, nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, dan rasa syukur itu juga bagian daripada bukti ketakwaan kita kepada Allah. Kemudian salawat dan salam semoga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, uswah kita, teladan kita dalam berbagai hal kehidupan ini, dan semoga kita menjadi umat beliau yang terbaik. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pemirsa sekalian dan juga hadirin semuanya, di bulan Syawal kita semuanya tentu saja pertama membuat kita itu dalam kondisi yang suasana hati yang kadang-kadang mungkin agak-agak antara sedih dan karena bahagia, harus berpisah dengan Ramadan, namun ada bahagianya juga karena perjalanan, kalau dalam track sebuah perlombaan tuh kita udah mau selesai, udah mau finish, ya biasanya semakin kenceng kan, karena pengen mendapatkan juaranya kan gitu. Nah, jadi suasananya jadi berkecamuk ya. Jadi kayak nano, campur-campur lah istilahnya. Jadi tapi tentu saja perasaan itu wajar karena kita manusia biasa. Namun sesuai dengan proporsinya, ya bahagia kita akan menyambut bulan Syawal, udah mau Idul Fitri, udah mau senang-senang nih ya. Yang mau mudik udah siap-siap nih dengan packingnya. Mungkin udah sudah ada yang nyampe di tempatnya, Ustaz ya. Oh iya betul. Atau mungkin ada yang masih di perjalanan hari ini. Tapi tetap saja itu diselimuti dengan rasa senang kan. Ada yang bawa oleh-oleh, ngasih hadiah dan sebagainya dan seterusnya. Jadi ada juga mungkin masih perjalanan tuh ya, siap-siap lagi mau packing dan sebagainya. Itu luar biasa. Itu tentu saja menghadirkan rasa senang, rasa bahagia di hati kita, dan itulah Masya Allah dari amal ibadah dan semua ajaran dalam Islam ini memberikan sebenarnya yang ada itu sebenarnya membuncah rasa bahagia semuanya, asalkan betul-betul dimaknai dengan baik. Nah, rasa sedihnya karena kita udah mau berpisah nih sama Ramadan, Insya Allah ya. Kita udah nggak bisa lagi nih mendapatkan baca Quran berlipat-lipat pahalanya, ya kan? Lipat gandanya itu. Lipat ganda itu karena bulan Ramadan tuh bulan termulia ya. Betul. Ya, ada yang ibaratkan bahwasanya Ramadan tuh seperti cahaya bulan purnama dibanding bintang-bintang di malam hari, dibandingkan dengan kemuliaan Nabi Yusuf dibandingkan 11 saudaranya yang lain. Jadi memang Ramadan itu suasananya dan juga kemuliaannya itu membuat orang itu menjadi seperti spesial gitu ya, spesial sekali bagi dia ketika udah masuk bulan Ramadan itu. Nah, kita sekarang mulai masuk menjelang Idul Fitri ya, masuk bulan Syawal. Tentu saja kita juga harus tahu nih apa aja nih yang harus kita lakuin ya, apa aja yang harus kita siapin dan kita lakukan, tentu saja sesuai dengan nasihat-nasihat para ulama dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Nah, itulah sebenarnya kalau saya merenung itu kemuliaan Islam itu di situ. Mengcover hampir seluruh lini kehidupan, termasuk ketika menyambut hari raya. Dan itu ada asarnya, ada dalilnya, ada teladannya, dan itu yang membuat kita semakin yakin dengan Islam ini. Bahwasanya Islam ini paripurna, sempurna, dan menuntun manusia betul-betul sesuai dengan yang Allah inginkan. Gitu. Nah, beberapa hal yang perlu ya kita lakukan di bulan Syawal
ya yang mungkin sudah masyhur nggih, yaitu silaturahmi ya. Silaturahmi atau silaturahim ya. Ada yang biasa, ada dua istilah itu yang sebenarnya umum dipakai oleh masyarakat, yaitu silaturahim, menyambung kepersaudaraan. Menyambung persaudaraan. Jadi apa nih manfaatnya menyambung persaudaraan ini? Ya banyak sekali manfaatnya. Kalau kita mau merujuk ke beberapa hadis Nabi, antara lain kita akan mendapatkan banyak rezeki dan juga akan diperpanjang umurnya. Apalagi nih ya yang kita inginkan kalau nggak rezeki dan panjang umur ya. Betul. Dan sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amalnya. Baik amalnya di umur. Masya Allah ya, luar biasa. Apalagi dengan jaminan silaturahim itu Allah panjangkan sampai ke Ramadan berikutnya. Masya Allah. Nah, ketemu lagi nih dengan bulan-mulia. Insya Allah. Jadi silaturahim. Tentu saja silaturahim ini kita sudah maklum ya, kalau tradisi Indonesia kan berkunjung ya kan. Kalau di kampung saya kalau ke rumah mertua itu di Purworejo, biasanya kita kunjungan ke saudara-saudara, dari saudaranya ibu, saudaranya ayah gitu, kemudian ke apa namanya sepupu dan seterusnya. Tapi yang biasanya yang dari yang tua-tua dulu yang ada gitu. Nah, kita silaturahim, saling memaafkan. Ya, kalau di sana tuh saya kan asli Sumatera ya. Jadi kalau lihat budaya Jawa, Purworejo itu ada sungkeman gitu kan. Betul. Nyuwun ngapura gitu kan. Betul. Itu bagi saya tuh merasa kayak unik gitu karena kalau di tempat kami tuh agak-agak sedikit tidak begitu gaya-gaya Jawanya itu nggak dapat. Jadi itu mungkin pemirsa yang dari luar Jawa dan merasakan bagaimana budaya di desa-desa silaturahim itu yang mungkin memberikan kesan yang luar biasa bagi kami silaturahim itu. Dan silaturahim itu bisa memunculkan kebahagiaan, kesenangan juga. Bisa ketemu orang, salaman. Ada berapa itu penelitian kalau salaman itu kan banyak sekali zat-zat yang akan muncul dan itu kan memberikan efek positif dan rasa bahagia tentunya tentu saja ya. Endorfin kebahagiaan ya. Nah, muncul terus tuh kalau sering ketemu dan salaman sama orang banyak. Nah, apalagi tuh udah lama banget kan nggak ketemu sama paman, sama bibi ya kan. Momennya kan cuma habis Syawal itu kan. Kalau udah orang mudik ya, saatnya berkumpul jadi kalau sibuk kerja tuh orang udah pada udah mikir nelpon aja mungkin cuma seminggu sekali. Apa itu yang mungkin menjadikan silaturahim di bulan Syawal itu menjadi spesial. Nah, yang kedua mungkin yang bisa amalan-amalan yang diutamakan yaitu ya seperti kita ketahui juga puasa. Puasa 6 hari ya. 6 hari berturut-turut atau 6 hari meskipun tidak berturut-turut juga nggak masalah. Yang penting 6 harinya. Nah, kenapa kita perlu puasa 6 hari berturut-turut ini? Karena kemuliaannya juga. Nah, di situ disebutkan di hadis itu bahwasanya barang siapa yang puasa 6 hari berturut-turut setelah dia puasa Ramadan sebulan penuh, maka dia dianggap mendapatkan nilai kemuliaan seperti dia berpuasa selama setahun penuh. Masya Allah. Wah, puasa setahun penuh tuh ya. Masya Allah. Tapi jangan jadikan wah aku udah puasa setahun penuh nih. Senin Kamisnya nggak mau nih. Puasa bidnya udah ya. Kayak kita di anak-anak madrasah mualimin kan ada puasa bid tuh ya kan. Wah, kan Ustadz saya udah puasa bid nih. Kan udah dapat nih jatahnya. Enggak juga dijadikan alasan begitu. Jadi kita tetap puasa bidnya jalan, puasa Senin Kamisnya jalan, dan puasa-puasa yang lainnya. Nah, yang berikutnya adalah yaitu kita tetap istiqomah. Nah, seperti tadi itu ya, poin tadi gimana nih kok bisa lemes kalau udah betul. Jadi memang kita istiqomah tetap dalam menjalankan amalan-amalan kebaikan yang sudah kita rutinkan di bulan Ramadan. Terutama nih terkait dengan sholatnya. Sholatnya, kemudian juga infak sedekahnya, tilawatil Qur'annya, ya itu yang terus harus kita improve, kita tingkatkan supaya memang pengalaman pribadi itu memang saya juga harus ngakuin nih ya, kami juga harus ngakuin tuh kadang-kadang quality dan tingkat semangatnya tuh memang agak-agak beda lah ya. Ramadan tuh ya, Ramadan semangat satu hari satu jus gitu. Tiba-tiba kalau udah Ramadan tuh tiba-tiba ada aja gitu. Jadi tapi tetap harus berusaha meningkatkan komitmen dan juga ritme ibadah sholatnya, jamaahnya tetap dijaga, kemudian kalau masih mampu sedekah, infak sedekahnya tetap jalan, tilawatil Qur'annya tetap jalan. Nah, itu kan biasanya yang paling sering ditingkatkan bulan Ramadan. Dan yang terakhir ini terutama yang masih lajang nih ya, joblowers ya. Yang joblowers ya. Nah, disarankan untuk menikah nih. Masya Allah, sunnahnya ya. Bagi yang udah married ini ya kalau dapat izin ya boleh lah. Tapi kayak sensitif nanti ibu-ibu nggak mau nonton Muin TV lagi kalau bahasannya mengenai salah satu sunnah Syawal adalah menikah lagi. Lagi ya. Ini nggak ada laginya. Oh gitu. Ini khusus untuk jombloan. Oke, jangan ya. Ya, itu disarankan memang dimuliakan
untuk menikah. Dan makanya kalau di bulan Syawal itu kan kita sering banyak tuh ngadirin walimah kan. Betul. Banyak banget tuh. Itu memang sesuai sunnah itu. Saya hampir menerima undangan itu dalam satu bulan Syawal mungkin 20 ada itu. Masya Allah, luar biasa itu. Perbaikan gizi ya. Baik, jadi menikahlah terutama bagi yang joblowers ya, pemuda-pemuda, putra-putri yang sudah punya kemampuan untuk menikah, maka disarankan untuk menikah di bulan Syawal. Bahkan ada dikisahkan bahwasanya Siti Aisyah itu beliau dinikahin Rasulullah pada bulan Syawal, dan itu menjadi kebanggaan juga bagi beliau ya. Dia bilang kalau saya dinikahin bulan Syawal dengan Nabi, ada nggak yang dapat kemuliaan seperti saya? kayak manas-manasin yang muda gitu. Ya, tapi tenang ya, walaupun mungkin sekarang udah akhir Ramadan mau masuk bulan Syawal, jangan galau. Wah, tadi saya habis dengar Muin TV nih, katanya bulan Syawal adalah sunnah menikah nih. Saya calon aja belum punya nih, gimana? Jangan dulu, tenang, santai, keep calm ya. Betul. Oke, selain itu tadi menikah. Jadi poinnya 4 itu saja, karena yang penting kan dalam beramal ini kita yang penting kan dilaksanakan. Betul. Dan kemudian kita tingkatkan kualitasnya. Kadang-kadang amal itu nggak banyak, tapi terus-menerus dengan kualitas terbaik. Betul. Khairu amali adwamuha wa in qalla. Jadi yang penting konsisten. Itu yang poin pentingnya. Paling penting itu konsisten sebenarnya. Kalau itu udah diamalkan, betul-betul dilaksanakan dengan baik, ya dengan tentu saja nasrul minallah ya, dengan pertolongan Allah. Karena ibadah itu kan juga berat kalau nggak ada pertolongan Allah. Betul. Gitu. Kita ngandalin, saya kuat nih, masih muda. Wah, bangun subuh susah ya mudah-mudahan kan. Nah, jadi bukan kekuatan kita pribadi ya, taufik Allah, pertolongan Allah. Itu yang terus kita minta supaya dalam melaksanakan amal-amal soleh ini, keistiqomahan dalam melaksanakan itu betul-betul Allah beri taufik, Allah beri kekuatan sehingga bisa kita amalkan dengan terbaik, dengan opsi yang terbaik. Nah, saya kira itu ya yang perlu kami sampaikan, dan nanti kita coba kita elaborasi kalau ada ini kalau ada, semoga ya. Oke. Ada 4 poin sebenarnya yang disampaikan oleh Ustadz Munzilin bagaimana kita menyambut yang namanya bulan Syawal tadi. Tapi yang paling penting ada yang perlu kami garis bawahi, pemirsa Muin TV dimanapun Anda berada, bahwasannya yang paling penting adalah dalam menyambut bulan Syawal ini bagaimana madrasah Ramadan yang sudah kita lakukan di bulan sebelumnya. Artinya dalam menyambut bulan Syawal ini ada asarnya, ada apa ya saya bilang tanda kalau kita selesai melaksanakan bulan Ramadan itu, Ustaz ya. Salah satu adalah amalan-amalan yang masih ada, yang masih kita lakukan di bulan Syawal tadi. Begitu ada. Terus yang pertama adalah silaturahim tadi, Ustaz ya. Silaturahim kita tingkatkan karena hanya di bulan-bulan itu saja biasanya kita berkumpul tuh keluarga lengkap. Yang dulunya misalkan satunya di Sumatera, satunya di Nusa Tenggara, satunya lagi di luar negeri bahkan itu bisa berkumpul biasanya di rumah nenek atau di rumah keluarga besar itu ya di momen tersebut. Begitu kata Ustadz Munzilin tadi. Kemudian juga yang belum menikah. Oke, ini kayaknya gak usah dijelasin ya. Oke, yang belum menikahlah Anda. Kayaknya orang pemirsa Muin TV, kameramen juga senyum-senyum nih. Masih jomblo juga ya. Ada itu jangan dibahas ya. Oke, Pak kameramen dari tadi ketawa deh untuk kalau mengenai menikah ini. Enggak apa-apa, tenang ya. Masih jomblo juga. Tenang ya kameramen, tenang ya. Jangan nyinggung siapa-siapa ya. Gara-gara habis ini tiba-tiba acara hari terakhir enggak diperbolehkan nih kacau ini. Aman, tenang. Oke. Terus pesan kami karena ini memang sudah mau masuk waktu berbuka, Ustaz. Mohon maaf. Seharusnya memang kalau membahas masalah persiapan bulan Syawal ini lebih panjang lagi bisa, Ustaz ya. Cuma karena sebentar lagi azan maghrib, pemirsa juga mungkin ada yang mau berbuka, kemudian ada yang mau mempersiapkan juga untuk mungkin kayak Ustadz Munzilin tadi bilang ada yang pengen beli baju baru atau mungkin setidaknya mempersiapkan hal Ramadan lain. Walaupun memang betul kata Ustadz Munzilin tadi tidak mesti baru gitu saja. Yang penting bagus dan cocok untuk rapi dan pantas untuk digunakan di hari bahagia. Yang terbaik lah. Betul. Yang terbaik kita miliki ya. Oke, terima kasih Ustadz Munzilin. Tapi sebelum kita tutup, saya minta closing nih, closing statement dari jenengan. Baik. Terserah apapun itu untuk pemirsa yang ada di rumah. Silakan, Ustaz. Baik, terima kasih untuk closingnya. Ya,
Insya Allah yang pertama kita bersyukur kita dipertemukan di bulan Ramadan ini bisa beramal baik, beramal sempurna dengan sebaik-baik yang kita sebagaimana kemampuan kita ya. Sebagaimana kemampuan kita. Kalau kita masih muda ya tentu saja amalannya tentu saja mungkin hal-hal yang sifatnya fisik dan sebagainya itu lebih kuat ya dan seterusnya. Nah, di bulan Ramadan ini meskipun kita ada di akhir-akhir ini, yang kita harus betul-betul renungkan adalah mulai memuhasabah apa yang sudah kita optimalkan selama hampir 1 bulan ini. Dan memang sebaiknya kita menelisik ya apa saja yang kurang-kurang Ramadan ini, mungkin baca Qur'annya, mungkin sholatnya, mungkin semangatnya, mungkin kebuncahan imannya ya. Dalam setiap amal itu kan kalau diiringi dengan perasaan iman itu akan jauh lebih kuat. Nah, itu mungkin juga perlu dianalisis, dievaluasi, muhasabah sehingga ke depan kita harus lebih baik lagi, sehingga amalan-amalan kita terus bertingkat, meningkat sehingga kita mendapatkan hasil yang optimal dan mendapatkan balasan-balasan yang Allah sampaikan melalui Rasulullah ya dengan hadis-hadis beliau, yaitu dengan kebaikan-kebaikan seperti diampuni selama amalan-amalan kita selama setahun, dosa-dosa kita selama tahun, dengan amalan-amalan terbaik dan betul-betul berpuasa imanan wa ihtisaban itu. Jadi diimplementasikan betul tuh ya, imanan wa ihtisaban itu. Saya kira itu closingnya. Semoga apa yang kami sampaikan ini, sebenarnya kami selalu merasa ketika kami menyampaikan itu yang paling berat dan paling harus betul-betul menjadi uswah teladan dalam pelaksanaan amalnya itu ya kami sendiri sebenarnya. Jadi itu yang membuat kami harus juga sama-sama lah memuhasabah ya, saling-saling memperingatkan, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr ya. Kita saling menasihati, sebenarnya menyampaikan nasihat, peringatan dan sebagainya itu sebenarnya bukan cuman dari ustadz ke murid, enggak ya. Semuanya punya, karena ayat itu kan ditujukan untuk semuanya yang membaca. Jadi tugas mendakwahi, saling mengingatkan dalam kebaikan-kebaikan ini memang adalah tugas kita bersama, dan inilah yang harus kita betul-betul sadari dan betul-betul kita laksanakan. Demikian. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Munzilin. Sobat Muin TV dimanapun Anda berada, terima kasih Ustadz Munzilin sudah menyempatkan waktunya dan sudah sharing pada sore hari ini. Karena sebentar lagi masuk waktu berbuka. Saya mohon maaf kalau mungkin selama siaran Muin TV ini sering menghina jombloan, bukan menghina ya, sering menyinggung jombloan dan jomblowati. Karena mungkin beberapa episode sebelumnya juga sering dinotis ini Ustadz. Cuma ya memang ini adalah yang dirasakan juga oleh kameramen ya. Bukan saya, kameramen. Kita fokus ke kameramen saja. Oke, terima kasih Ustadz. Sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sama-sama, kami juga mohon maaf. Akhir-akhir Ramadan ini kita mohon maaf ya. Semoga Ramadannya kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, kemudian menyambut Syawal dengan bahagia. Bertemu dengan keluarga juga bahagia gitu Ustaz ya. Dan kita dijadikan orang-orang yang suci kembali. Baik, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sobat Muin TV dimanapun Anda berada. Terima kasih sudah menyaksikan acara Ngopi Ramadan di hari ke-28. Ngopi Ramadan, ngobrol perkara iman di bulan Ramadan bersama Ustadz Munzilin dan saya Muhammad Deden Irwandi selaku moderator. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama.